المستقيم إلى الصراط المستقيم أستغفر الله أستغفر الله الغفور الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا ilaha illallah. Itulah zikir yang pertama. Zikir yang kedua itu zikir hobi, yang hanya suara hati, jeritan hati tanpa huruf, tanpa suara. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 205, wazkur rabbaka fi nafsika. Kadang kalau ibadah semuanya sewaktu-waktu, sholat sewaktu-waktu, zakat, bahkan di umrah semuanya sewaktu-waktu, tapi kalau zikir hobi ini setiap waktu. Jadi tidak ada off-nya, kapan saja, di mana saja, sedang apa saja. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara, zikir tanam oleh Syekh Mursid menjawab menurut saya sebagai wakil. Selamat mengucapkan Ibu, mudah-mudahan kita istiqomah selalu bersama Allah, bersamanya kapan saja, di mana saja, sedang apa saja. Ya, itu saja Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Kiai. Ya, sama-sama. Jumpa. Terima kasih Kiai. Ya. Di sini tempat sang matahariku. Di sini aku bukanlah siapa-siapa. Di sini lahirnya sang penawar rindu untuk para salik yang mulia. Disinilah surya layar, disinilah sinar rasa, tempat yang suci dan menenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi abdi wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'ibu min dzambi kaman la dzambala. Sadaqallahu sadaqallahu Rasulullah. Saya hormati, sama-sama cintai Guru Agung Abbas radhiyallahu anhu, pada saudara mudah-mudahan kita semua, anak cucu kita, keluarga kita, sahabat kita, orang yang lihat, mendengar dan kenal kepada kita, limpahan barokah rumah dari beliau sehingga dapat mengamalkan amaliyah dari kefir dengan istiqomah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya na'budu nasta'inu shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati para wakil talqin, Syekh Mursid, yang saya hormati para pengurus madrasah dan para ikhwan akhwat serta manaqib online malam hari ini. Alhamdulillah, malam hari ini kita bertemu kembali di Bedara dalam rangka manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirran, seluruh ahli silsilah. Berbahagialah kita karena kita walaupun suasana ya seperti ini ya, kita tetap masih bisa bekerja ya, karena manaqib ini kata apa, kerjaan ya, jadi kerja di rumah istilahnya. Kita bahagia ya, karena manaqib ini kecintaan seluruh ahli silsilah, khususnya pengersabah. Malam hari ini saya akan menyampaikan tentang taubat. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bertemu Syekh Mursid sehingga kita bisa bertaubat dengan baik. Kenapa? Karena taubat itu artinya kembali ya. Tapi kalau kita tidak bertemu Syekh Mursid, biasanya kembalinya itu akan membawa kembali lagi. Artinya tidak ya terus-menerus, tidak istiqomah.
Karena taubat yang diperintahkan oleh Allah itu yang disebut taubatan nasuha, subhanahu wa ta'ala, ya alladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kamu adalah dengan tobat yang sebenarnya. Apa sih tobat nasuha? Maka dari definisi yang banyak, di antaranya yang saya ambil itu adalah bahwa kita tidak mengulangi kesalahan. Ya, itu uh, tobat yang disebut taubatan nasuha. Maka dengan kita belajar zikir kepada Syekh Mursyid, kesalahan kita yang lalu yang kita pernah lakukan, jadi setelah mengamalkan zikir ini kita tidak mengulangi lagi, baik yang disebut dosa besar ataupun dosa kecil atau termasuk lupa kepada Allah. Karena lupa kepada Allah juga termasuk ya dosa, karena termasuk larangan, ya dilarang kita untuk melakukan lupa. Sebagaimana Allah firmankan, wala takum minal ghafilin, janganlah kamu menjadi orang yang lupa. Ya, dan juga Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir itu, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah kau siksa kami jika kami lupa ya atau kami berdosa. Jadi berdasarkan ayat ini, lupa itu dilarang oleh Allah dan lupa itu termasuk ya mendapat siksa ya. Maka untuk kita keluar daripada siksaan ini, maka kita hijrah dari lupa menjadi ingat. Dan ingat bukan sekedar ingat-ingatnya ya. Maka zikir inilah yang diarahkan oleh Syekh Mursyid, itu setelah salat, khususnya zikir jahar la ilaha illallah dan zikir khafi setiap saat. Maka dengan kita mengamalkan zikir ini, inilah ya kita untuk mendapatkan yang disebut taubatan nasuha ya. Maka taubat secara umum kaum muslimin muslimat sudah tahu artinya kembali ya dari dosa. Tapi itu disebut orang awam ya, taubat awam ya. Yang kedua taubat dari ya, lupa menjadi ingat. Semua ini disebutnya taubat khusus ya, orang-orang khusus ya. Yang ketiga disebutnya bahkan khususul khusus, orang yang lebih khusus lagi, itu adalah taubat dari ya sudah ingat kepada Allah tapi masih putus-putus, akhirnya bagaimana agar tidak putus lagi ya zikirnya. Makanya kita ketemu Syekh Mursyid, diberikan alat taubat yang paling tinggi, inilah taubat yang tidak putus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keterangan ini, maka saya katakan bahagia kita ya. Walaupun di mana-mana ya orang sudah baca istighfar disebut ya sudah taubat karena dia sudah baca istighfar. Tapi setelah belajar thariqah, kita dari Abah bukan hanya membaca istighfar kita taubat itu. Bahkan Abah pernah ungkapkan, walaupun sejuta kali kita beristighfar ya belum tentu diterima. Kenapa? Kita baru minta ya. Maka kalau kita taubatnya dengan zikir, maka langsung kita berzikir, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita berzikir satu saja sebagai yang disampaikan dalam hadis Rasul, inilah yang kata Allah menjadi data akurat ya, bahwa sekali zikir la ilaha illallah dihapuskan 4.000 dosa besar. Kita zikirnya bukan sekali, ya sehari kurang lebih sampai 1.000 kali. Jadi kalau kita hitung-hitung dosa ya kita banyak, maka dengan kita berzikir sehari 1.000 maka menjadi 4 juta. Ya dosa besar kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yakin, tidak boleh ragu. Ya, ya. Ini baru zikir jahar. Belum lagi zikir khafi yang memang katakan dalam hadis Rasul, az-zikrul ladzi la tasma'ul hafaza afdalu sab'ina darajatan min zikri ladzi tasma'ul hafaza. Zikir yang tidak didengar oleh malaikat hafaza itulah zikir khafi, lebih utama dari zikir yang didengar oleh malaikat hafaza, itu zikir ya jahar ya 70 kali lipat. Maka dengan hitungan dosa kita yang banyak sejak kecil, kita katakan dari balik, karena kita ketemu thariqahnya udah tua ya, sudah umur 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun baru mungkin. Maka dengan kita mengamalkan zikir ini, inilah untuk kita meraih taubatan nasuha, ampunan dosa ya. Kalau sehari 1.000 jadi 4 juta, kita diampuni dosa kita. Belum lagi zikir, berarti satu zikir khafi sama dengan 70 kali zikir jahar. Maka sungguh ya berbahagia kita mendulang ya taubat. Makanya dalam kitab tasawuf taubat didahulukan. Karena apa? Karena taubat itu di dalam thariqah disebutnya seperti bumi ya, tempat berpijaknya. Jadi kalau
ya buminya, tanahnya bagus, maka bangunan katanya bagus. Ya, tapi kalau ya buminya buruk, ya maka nanti bangunannya buruk. Ya, begitu juga dalam belajar thariqah. Makanya yang paling utama kita inilah ya zikir. Ini adalah alat taubat. Tapi tidak berarti kita meninggalkan istighfar. Sesuai dengan Allah firmankan, ya, waladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Orang-orang yang melakukan kesalahan, baik dosa besar ataupun dosa kecil, ya dosa kepada Allah atau dosa kepada manusia, maka dosa ini apabila kita ya melakukannya lalu segera berzikir kepada Allah dan istighfar. Makanya kita demikian dua-duanya, ya. Tidak istighfar saja tidak ada zikirnya, juga tidak hanya zikir saja tidak ada istighfarnya. Makanya kita setiap mau zikir ada istighfar, ya. Jadi komplit dua-duanya. Inilah yang paling bagus, ya. Jangan juga hanya istighfar saja tidak ada zikir, atau sebaliknya ya hanya zikir saja tidak ada istighfarnya, ya. Nah, atau memang ya kita katakan ya sama sekali tidak ada, yang penting tidak melakukan dosa saja, ya tidak, ya. Makanya ada kalimat ya pengakuan, itulah i'tiraf, ya. Kita bahagia, ya. Maka orang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala memang beruntunglah bagi anak-anak muda yang sudah ditalkin zikir, maka sejak dia balik sampai dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya ya tobat awal sampai akhir. Maka beruntung. Makanya ya orang yang dapat zikir sejak muda itu bahagia, beruntung. Itulah yang dikatakan oleh Al-Banon, ya Guru Agung, siapa dipanggil zikir lalu dia istiqomah, maka dia ya paling nihil mendapatkan husnul khotimah. Kenapa? Karena dia sudah husnul bidayah. Jadi dijaga sejak awal dapat talqin zikir, permulaan yang baik sampai akhir hayat yang baik, ya. Dan ada orang yang sudah pertengahan umurnya, ya setengah bayak baru ya melakukan ya taubat, dapat talqin zikir. Ini bagus, kita katakan masih sangat beruntung, ya seperti kita orang masih ya. Yang ketiga, orang yang memang ada sudah taubat, ya sudah baik, bahkan sudah dapat bimbingan Syekh Mursyid lalu meninggalkan, ya amit-amit, ya. Ya, nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena memang ada yang seperti itu, karena dianggap amalannya amalan biasa-biasa saja. Ya, sungguh ya keliru orang-orang yang menganggap seperti itu. Yang paling parah yang keempat, itu dari awal buruk sampai akhir juga buruk. Maka menerima talqin zikir dari Syekh Mursyid inilah persiapan kehidupan kita yang sesungguhnya. Allah ya sering menceritakan bahwa kalau kita ada di dalam janin ibu, ya mendapat tiupan ya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya Ruh Kudus, maka dia lahir dengan ya normal, ya sehat, bahasa kita ya bahagia, ya. Ya, tapi kalau tidak ditiupkan Ruh Kudus, maka dia lahir dalam keadaan ya kita katakan keguguran. Maka ini sering disampaikan oleh Allah. Dulu saya tidak paham, saya benar paham, saya yang bodoh, saya memahami. Begitu juga kita hidup sekarang di dunia ini sama dengan kita sedang ada di kandungan hari akhirat. Sudah ini ada kandungan hari akhirat. Kita berada di dunia ini sama dengan ada dalam kandungan. Jadi di kandungan akhirat ini kalau kita tidak ditiupkan ya Ruh Kudus, inilah dari Allah SWT melalui Syekh Mursyid, maka kita akan hidup. Nanti tempat hidupnya ada dua, itu hanya surga atau kita katakan neraka. Ya, jadi kalau kita tidak dapat tiupan ya dari Syekh Mursyid, kita akan mendapatkan tempat yang buruk, ya istilahnya kita akan menjadi keguguran, ya. Nah, itu pemahaman saya, ya, maka kita bahagia. Sekarang kita misalnya berada dalam kandungan, seperti bayi dalam kandungan, dijaga oleh orang tuanya biar lahirnya sehat dan nanti tempatnya yang mulia. Kalau di dunia tentunya bahasa kita ya kaya atau miskin, karena di sini nih tempat dunia isinya mengejar harta. Ya, tapi kalau untuk persiapan kita di dunia ini dan akhirat hanya dua tempatnya, maka kita juga sekarang perlu bidan, ya bidan, ya enggak? Bidannya bukan bidan biasa. Kalau bidan biasa lahir juga, tapi untuk pulang ke negeri akhirat lahirnya kita tidak ditempatkan yang mulia di sisi Allah SWT. Ini disebut bima qadisin inda malikin muqtadir. Ya, maka kita sekarang ketemu Syekh Mursyid, jadi sudah dapat tiupan dari Allah Subhanahu wa taala, itulah yang Ruh Kudus dapat talqin zikir, kemudian kita dilahirkan ya dengan kita wafat ya misalnya ke alam baqa nanti ya kita dalam keadaan hidup ya terus hidup karena hatinya sudah hidup. Maka kata apa, kalau mau hidup ya sisa hidup kita ini berkah talqin dan terus hidup. Kenapa?
Inilah orang yang tak zikir kata bah disebut tidak mati berdasarkan firman Allah la yazukunu fil mauta illa mautatal ula wa qahum azabal jahim. Orang yang sudah dapat talqin zikir disebut tidak ada merasakan mati lagi. Kenapa? Karena ruhnya yang dapat talqin zikir ini terus bersikir, ya bukan hanya sampai di dunia tapi sampai akhirat, sampai ke alam bako. Ya, bahagialah kita semua. Inilah taubat dan nasuha yang diberikan oleh Syekh Mursyid, mengamalkan zikir yang istiqomah. Amaliyahnya inilah yang pokok, tadi zikir jahar, zikir hobi, kemudian hataman, manakib seperti kita malam hari ini, karena tempat manakib, tempat untuk amalan semua yang diberikan oleh Syekh Mursyid, baik itu zikir jahar, zikir hobi, hatamannya, manakibnya, dan sholat-sholat sunnahnya. Walaupun kita ya manakib ya online ini, tapi kita semua setelah melaksanakan sholat ya, sunnah yang diberikan oleh Syekh Mursyid. Ya, para ikhwan akhwat sekalian yang saya hormati, ini ya peganglah erat yang sampai meninggalkan zikir ini untuk kita meraih ya taubat dan nasuha yang diperintahkan oleh Allah. Dan inilah kita dibimbingkan oleh orang yang selalu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita juga semua dulu melakukan kesalahan. Ya, semua orang ada kesalahannya, maka kita semua ya bahagia, tapi kesalahan tidak diulangi lagi. Itulah yang disebut taubat dan nasuha. Siapapun orangnya, tidak melihat statusnya atau ya apa dosanya, semua dia bisa dapat kepada Syekh Mursyid talqin zikir, maka berbahagialah semuanya termasuk kita. Karena kalau ngukur dosa, jangankan orang yang kita katakan jawara yang banyak dosa, merasa banyak dosa, yang kiai juga kalau tidak ketemu Syekh Mursyid tetap saja. Kenapa? Ya mencara taubatkan atau cara taubat yang diharapkan ya kita itu taubat dan dosa tidak dapat ya, kita tidak dapat ya, kita masuk ke dalam benteng tapi kalau tidak ditalkin istilahnya bahan bentengnya sudah ada tapi belum dibangun, seperti pohon ya, pohon kayunya singkong sudah ada tapi belum ditanam, begitu juga zikir sudah ada zikir tapi belum ditalkin, belum dibangun, sehingga itu tidak menjadi benteng. Tapi kalau sudah ditanam oleh Syekh Mursyid lalu diamalkan istiqomah akan jadi benteng. Inilah benteng dari semua, khususnya kita sekarang ya orang-orang sedang takut ya dengan apa yang disebut ya corona. Tapi ikhwan ya dibimbingkan oleh Syekh Mursyid Abbas ya kita hanya takut kepada Allah. Kalau kita takut kepada Allah, inilah menjadi benteng. Tapi bukan hanya di lisan, bukan hanya di depan pintu, bukan hanya ya di mulut, tapi tembus ke hati karena sudah ditanam, karena sudah dibangun, sudah ditanam oleh Syekh Mursyid, jadi menjadi benteng luar dan dalam. Ya, alhamdulillah ya kita semua sudah ditanam benteng ini, terus dijaga. Ya, jangan sampai rubuh, jangan sampai ya hancur. Ya, dan memang bentengnya tidak hancur, tapi kalau kita tidak amalkan, kita sendiri yang menghancurkannya. Ya, para ikhwan akhwat sekalian, misalnya yang saya aturkan, mohon maaf ya bila ke-8 tahun kita diberikan istiqomah, selalu taubat dan nasuha. Ya, taubat yang tadi itulah yang terbaik yang disebut tawassul khawas, ya orang yang sangat khusus yaitu selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita zikir pasti istighfar, ya tidak sebaliknya. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.